Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Salah satunya nikmat sehat, nikmat waras, dan nikmat longgar. Marilah kita ucapkan syukur dengan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, tak lupa pula kita bersyukur kepada para perantara agama, dimulai dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan kepada para tabiin tabi'ahum, para alim ulama, sehingga sampai kepada kita seperti sekarang ini. Marilah kita ucapkan syukur dengan kalimat syukur Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertema hikmah puasa di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ramadan dilaksanakan pada masa COVID-19 seperti saat ini tentu sangat berbeda. Yang dulunya semua kita lakukan aktivitas di luar rumah, tetapi karena adanya COVID-19 kita melakukan semuanya di dalam rumah. Tetapi mau tidak mau kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk cepat memutuskan rantai COVID-19. Karena dengan kita selalu stay in home, maka COVID-19 akan segera hilang karena tidak ada penyebaran antara orang per orang. Tetapi dengan demikian banyak sekali nikmat yang kita bisa dapatkan dari adanya COVID seperti sekarang ini. Salah satunya kita bisa berkumpul bersama keluarga. Yang dulunya kita sering keluar, kita tidak bisa stay at home karena pekerjaan, karena kesibukan satu dan lain hal. Karena adanya COVID di masa pandemi ini, kita bisa melaksanakan semuanya di dalam rumah bersama keluarga, beribadah, berkumpul, bercerita gurau, dan lain sebagainya. Dan apapun yang terjadi pada masa itu, kita harus selalu bersyukur apapun itu cobaannya. Dan Allah itu sangat menyukai manusia-manusia yang bersyukur dengan apapun keadaannya. Karena setiap ujian yang diberikan Allah pasti akan ada hikmah yang ada di balik semua itu. Nah, kemudian yang kedua, ada hikmah dari berpuasa di masa pandemi ini. Salah satunya kita bisa beribadah dengan tekun, dengan baik, dengan taat. Salah satu contoh sholat. Mungkin pada masa masih dulu atau masa sebelum pandemi, sholat pada masa Ramadan ini kita mungkin masih belum tepat waktu, tapi karena pandemi kita stay at home, kita mengingat sholat, dan kita selalu sholat tepat waktu. Itulah salah satu contoh hikmah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kedua, ada juga hikmah yang lain seperti kita lebih banyak tadarus, lebih banyak khatam Al-Quran. Sangat luar biasa sebenarnya, dan semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kita semua yang sangat bersyukur. Dan kemudian ada sebuah cerita, cerita ini tentang indahnya bersabar, yaitu ada dua orang anak gadis, di mana anak gadis ini kembar. Yang satu bernama si ceria, yang kedua namanya si marah. Yang satu, apapun yang dia lakukan dia selalu marah, dia selalu tidak suka dengan apa yang dia dapatkan. Tetapi yang satu, apapun yang terjadi dia selalu sabar, dia selalu ceria, dia selalu gembira. Dan suatu ketika si marah ini kan menyukai yang namanya
HP apapun itu, HP temannya dia selalu pinjam untuk bermain game, apalagi sekarang Free Fire, dia suka sekali bermain seperti itu. Dan kemudian pada suatu ketika ibunya ini berpikir bahwa saya akan membelikan HP untuk si marah supaya dia bisa gembira. Tetapi pada saat dibelikan, HP itu dibungkus di dalam kardus dan dibuatkan seperti kado dan diletakkan di atas kasurnya. Tetapi pada saat si Mara ini melihat HP-nya, dia malah berpikir, ih HP ini terlalu bagus, bagaimana nanti kalau cepat rusak, bagaimana nanti kalau dipinjam temanku. Dan dia tidak bersyukur bahwa HP ini sudah diberikan kepada dia karena kasih sayangnya seorang ibu. Tapi karena memang dia tidak bersyukur dengan nikmat, maka dia tidak menyukai apa yang diberikan oleh ibunya. Sedangkan si ceria ini adalah orang penyuka kucing. Nah, dia penyuka kucing, ibunya berpikir bahwa dia akan membelikan kotoran kucing dan meletakkannya di kamar. Seketika si ceria ini masuk ke dalam kamar, dia melihat kotoran kucing. Tetapi anehnya, si ceria ini tidak marah. Kenapa ini? Dia malah teriak kepada ibunya yang ada di dapur. Dia malah berkata, wah ibu, terima kasih ibu. Dia malah senang. Dan ibunya bingung, kenapa kamu tidak marah nak? Seharusnya kamu marah, apakah kamu tidak waras? Si ceria pun menjawab, saya sangat bahagia bu, karena apabila ada kotoran kucing di dalam kamar saya, berarti ada kucingnya. Nah, dari cerita singkat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, kita itu harus selalu bersabar, karena indahnya bersabar itu sangat luar biasa manfaatnya, Masya Allah. Dan kemudian kembali kepada hikmah berpuasa atau hikmah Ramadan di masa pandemi. Banyak sekali nikmat yang belum kita rasakan, atau mungkin banyak sekali orang yang belum rasakan atau sudah rasakan tapi belum bersyukur. Nah, disinilah sangat pentingnya bersyukur, karena bersyukur itu merupakan salah satu cara untuk membuat hati kita jadi tenang. Karena apabila kita tidak bersyukur dengan apa-apa yang terjadi, maka kita akan selalu merasa gelisah, merasa kekurangan, merasa selalu kurang apapun itu. Tetapi kalau kita bersyukur, maka semua akan terasa lebih tenang, lebih aman, lebih bahagia, dan lebih tepat. Kemudian hikmah lain yang ada pada masa pandemi sekarang ini, apalagi pada masa Ramadan, yaitu kita bisa lebih silaturahmi bersama keluarga. Kita lebih sering berdoa, mungkin karena kita stay at home, bingung mau kenapa, dan kita tuh sering akan lebih ibadah atau berdoa daripada kita keluyuran, karena di masa pandemi itu kerumunan sangat dilarang. Jadi apapun itu, kita harus tetap bersabar. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersabar. Karena sabar juga merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga masih tetap memiliki sabar, apalagi kita manusia, hanya makhluk biasa yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan surga bagi kita, tapi kita tidak bersabar. Sedangkan Nabi sudah ada jaminan surga, dia masih selalu bersabar. Masya Allah. Dan apapun yang kita lakukan di masa Ramadan ini, alangkah baiknya kita niati karena Allah, yarjunah rahmatahu wa yaghfuna azabah, semata-mata ingin mengharap surganya Allah dan ingin terhindar dari siksanya Allah. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.